The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita ucapkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam pembelajaran kali ini. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Labibah Mumtazah, lalu ada Wulidatul Qurrata Ayun dan Khairul Anam akan menyampaikan materi mengenai periodisasi sejarah peradaban Islam. Sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, Islam terus mengalami perkembangan. Agama Islam turut mendorong timbulnya suatu kebudayaan. Kebudayaan yang ditemukan oleh perkembangan Islam ini dinamakan peradaban Islam. Periodisasi sejarah merupakan ciri bagi ilmu sejarah yang mengkaji peristiwa dalam konteks waktu dan tempat dengan tolak ukur yang bermacam-macam. Sejarah peradaban Islam sendiri, sebagaimana dilansir Harun Nasution, dibagi 3 babak, yakni klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi, kemudian pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan modern sejak 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Periode klasik 1. Fase kemajuan Islam tahun 650 sampai 1000 Masehi. Periode klasik telah dimulai sejak kepemimpinan Rasulullah SAW sampai dengan pertengahan dinasti Abbasiyah pada tahun 100 Masehi. Fase kemajuan Islam 1 ini merupakan fase pertama, di mana fase yang dikenal sebagai fase ekspansi, integrasi, dan pusat kemajuan. Masa Khulafaur Rasyidin. Dari sejarah Khulafaur Rasyidin ini dapat dilihat proses perkembangan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mulai dari Abu Bakar yang meletakkan pondasi pemerintahan, Khalifah Umar melanjutkannya dengan membentuk negara modern yang mengantarkan daulah Islamiyah mencapai masa keemasan. Awal masa kepemimpinan Utsman, daulah Islamiyah masih mengalami masa puncak, tapi pada setengah masa kepemimpinannya mulai terjadi perlawanan oleh orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan Utsman bin Affan. Masa Ali bin Abi Thalib merupakan masa yang paling kelam dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peperangan pertama kali yang terjadi antar sesama kaum muslimin. Masa dinasti Umayyah. Kekhalifahan dinasti Umayyah didirikan pada tahun 661 Masehi di Damaskus oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Umayyah atau kekhalifahan Umayyah ini merupakan kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Dinasti ini berhasil mempersatukan wilayah dari Cina hingga Perancis bagian selatan di bawah satu naungan kekhalifahan Islam, dinasti Umayyah. Masa ini merupakan masa keemasan Islam, di mana generasi terbaik Islam hidup, bahkan di antara mereka menduduki kursi pemerintahan. Dinasti Abbasiyah. Bani Abbasiyah atau kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, yang sekarang kita kenal ibu kota Irak. Masa ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada dinasti Abbasiyah. 2. Fase disintegrasi. Dalam bidang politik, fase disintegrasi ini sebenarnya sudah ada sejak zaman akhir pemerintahan dinasti Umayyah, namun memuncak ketika masa keemasan dari dinasti Abbasiyah. Disintegrasi dalam bidang politik ini menjalar hingga bidang kebudayaan dan juga bidang keagamaan. Hal ini disebabkan karena penguasa yang suka hidup mewah dan juga lemah dalam mengatasi roda pemerintahan, sehingga menyebabkan daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan seperti Damaskus dan juga Baghdad memilih untuk memisahkan diri. Kemudian membentuk dinasti-dinasti kecil dan disinilah terjadi perpecahan di kalangan umat Islam. Periode pertengahan. Periode pertengahan merupakan periode tahapan sejarah umat Islam sejak tahun 1250 Masehi, yaitu sejak terjadinya keruntuhan dinasti Abbasiyah hingga
masa kebangkitan Islam yang terjadi pada tahun 1800 Masehi. Periode pertengahan ini terbagi menjadi dua masa, yaitu masa kemunduran 1 dan juga masa 3 kerajaan besar. Masa kemunduran 1 terjadi pada tahun 1250 Masehi hingga 1500 Masehi. Pada masa ini terjadi penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh Genghis Khan dan juga keturunannya dari Mongol. Sedangkan masa 3 kerajaan besar terjadi pada tahun 1500 Masehi hingga 1800 Masehi. Masa 3 kerajaan besar ini dibagi menjadi dua fase, yaitu fase kemajuan dan juga fase kemunduran. Fase kemajuan ini disebut juga dengan masa kemajuan Islam II. Pada masa ini, 3 kerajaan besar yaitu kerajaan Turki Utsmani, Mughal dan juga Safawi mengalami masa kejayaannya, terutama dalam bidang literatur dan juga arsitek. Sedangkan fase kemunduran disebut juga dengan masa kemunduran Islam II yang terjadi pada tahun 1700 Masehi hingga 1800 Masehi. Di masa ini terjadi kemunduran yang dialami oleh 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Mughal, Safawi dan juga kerajaan Turki Utsmani. Masa kemunduran. Yang pertama, masa kemunduran ini terjadi ketika pemerintahan dinasti Genghis Khan atau Kekaisaran Mongolia. Genghis Khan dan keturunannya berasal dari bangsa Mongol yang terkenal kasar dan berani melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada tanggal 10 Februari 1258 Masehi, tentara Mongolia berhasil menembus benteng-benteng Baghdad dan menghancurkan Baghdad hingga rata dengan tanah, seperti halnya kota-kota lain yang telah dilalui oleh tentara Mongolia. Dunia Islam semakin miris ketika pemerintahan dipimpin oleh Abu Sa'id. Pada saat Abu Sa'id memerintah, terjadilah bencana kelaparan yang sangat menyedihkan dan angin topan dengan hujan es yang kemudian mendatangkan malapetaka. Akhir dari pimpinan Abu Sa'id ini menjadi awal dari berdirinya dinasti Timur Leng setelah melakukan penaklukan. Timur Leng lahir pada tahun 1336 Masehi dan wafat pada tahun 1405 Masehi. Timur Leng merupakan keturunan dari Turki dan beragama Islam, lebih tepatnya Islam Sunni. Walaupun beliau beragama Islam, beliau terkenal sebagai seorang yang kejam dan lebih kejam daripada Genghis Khan. Pada tanggal 10 April 1370 Masehi, beliau memproklamirkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Transosania dan berkeinginan untuk menguasai daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Genghis Khan. Selain itu, beliau juga memiliki keinginan untuk dapat menaklukkan Turki Utsmani, dan akhirnya terjadilah peperangan di Ankara dan Genghis Khan mendapatkan kemenangannya. Selain dua dinasti tersebut, masa kemunduran ini juga terjadi pada dinasti Mamluk dan Spanyol. Baik, saya Labibah Mumtazah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai periode pertengahan. Seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa periode pertengahan terjadi pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Periode pertengahan pada masa 3 kerajaan besar. Adapun 3 kerajaan besar itu yakni ada kerajaan Utsmani, kerajaan Safawi, dan kerajaan Mughal. Kerajaan Utsmani. Kerajaan Utsmani terletak di Turki. Oleh karena itu, kerajaan Utsmani dikenal juga sebagai Turki Utsmani. Kerajaan Utsmani berhasil menaklukkan sebagian benua Eropa seperti Azmir pada tahun 1327, Tawashanli pada tahun 1330, dan Uskandar pada tahun 1338. Pada masa Sultan Murad I, yakni masa pemerintahan tahun 1359 sampai 1389, kerajaan Utsmani berhasil menguasai beberapa daerah seperti Adrianopel, Makedonia, Sofia, Salonia, dan seluruh wilayah utara Yunani. Dalam pembangunan, kerajaan Utsmani memfokuskan pada bidang politik,
kemiliteran, arsitektur, dan keagamaan. Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi merupakan kerajaan yang berbeda dengan dua kerajaan besar lainnya. Mengapa demikian? Karena kerajaan Safawi telah menyatakan sebagai penganut Syiah yang dijadikan sebagai madhab negara. Tarekat Safawiyah didirikan dengan tujuan untuk memerangi ahli bid'ah. Namun, pada awalnya, tarekat Safawiyah ini didirikan dengan tujuan untuk memerangi orang-orang yang ingkar. Gerakan tarekat Safawiyah sebenarnya merupakan pengajian tasawuf murni, namun lama-kelamaan menjadi gerakan politik yang sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya, serta menentang orang-orang yang bermadhab selain Syiah. Adapun masa kejayaan kerajaan Safawi ini terjadi pada masa pemerintahan Abbas I, di mana pada saat itu telah dikuasainya beberapa daerah seperti Tabriz, Sirwan, dan Baghdad pada tahun 1602 Masehi. Selang 20 tahun kemudian, yakni pada tahun 1622 Masehi, kerajaan Safawi juga berhasil menguasai Kepulauan Hormuz dan mengganti nama Pelabuhan Gumrun menjadi Pelabuhan Bandar Abbas. Setelah Abbas I meninggal, kemudian kerajaan Safawi diteruskan oleh 6 raja. Namun, sama halnya pada masa pemerintahan Abbas I, justru ke-6 raja ini membuat kerajaan Safawi semakin menurun dan cenderung terhadap kehancuran. Selanjutnya ada Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal merupakan kerajaan Islam yang terletak di anak benua India, di mana kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babu. Zahiruddin Babu memerintah kerajaan Mughal pada tahun 1482 sampai 1530 Masehi. Zahiruddin Babu berhasil menguasai seluruh Asia Tengah dengan bantuan Raja Ismail I. Selain beliau dapat menguasai seluruh Asia Tengah, Zahiruddin Babu juga berhasil menguasai kota Samarkand dan Kabul yang merupakan ibu kota Afghanistan pada tahun 1504 Masehi. Setelah Zahiruddin Babu meninggal, kemudian kerajaan Mughal diteruskan oleh anaknya, yakni Humayun. Humayun dihadapkan dengan beberapa tantangan. Adapun tantangannya dalam masa pemerintahannya yakni pemberontakan Bahadur Shah. Namun, pemberontakan Bahadur Shah ini dapat diatasinya. Setelah Bahadur Shah melarikan diri, kemudian Gujarat dapat dikuasai. Setelah Humayun meninggal, kemudian masa pemerintahan kerajaan Mughal diteruskan oleh Akbar. Akbar memerintah pada tahun 1556 sampai 1606 Masehi. Akbar dapat menaklukkan raja-raja India yang masih ada pada waktu itu. Dalam soal agama, Akbar ingin menyatukan semua agama menjadi satu yang diberi nama dengan Din Ilahi. Setelah periode pertengahan, kemudian ada periode modern, di mana periode modern ini merupakan zaman kebangkitan Islam. Karena pada masa sebelumnya, yakni pada masa periode pertengahan, umat Islam mengalami kemunduran baik di bidang pendidikan, sosial, maupun bidang-bidang yang berkaitan dengan politik, budaya, teknologi, dan lain-lain. Periode modern juga dikenal sebagai zaman pembaharuan. Pembaharuan dalam Islam muncul karena adanya tujuan, yakni membawa umat Islam terhadap kemajuan, sebab pada masa periode pertengahan umat Islam sudah sedemikian tertinggal jauh terhadap peradaban Barat. Adapun salah satu indikatornya yakni ekspedisi Napoleon Bonaparte di Mesir. Kaum muslimin yang berada di Turki pada saat itu dan Mesir terasa akan kemunduran dan kelemahan umat Islam di samping kemajuan dan kekuatan bangsa Barat. Mesir sendiri merupakan sebuah tempat lahirnya peradaban manusia jauh sebelum manusia mengenal sejarah tertulis. Mesir, peradaban tersebut berkembang sekitar 5.000 hingga 3.100 sebelum Masehi. Pada masa modern ini, keadaan malah menjadi terbalik. Justru umat Islam yang ingin belajar dengan bangsa Barat lantaran kemajuan bangsa Barat dalam bidang pendidikan, teknologi, dan peradabannya.
Hubungan antara Islam dan bangsa Barat pada masa itu berbeda sekali dengan hubungan Islam dan Barat pada masa periode klasik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.